Kami bersyukur siang hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar bahwa hari-hari ini kami butuh Tuhan lebih daripada apapun juga. Dan pagi hari ini biarlah ketika kami datang ke tempat ini, kami mendapat kekuatan yang baru. Kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Pulang dari tempat ini, kami melihat ada mujizat yang terjadi. Kami mengalami mujizat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami hanya mau mengucap syukur walaupun sedang di dalam lembah sekalipun Kau ada di sana. Dan kami percaya lewati musim demi musim kehidupan, Tuhan yang menuntun tangan kami, menuntun langkah kehidupan kami Bapa. Karena itu kami bersyukur dan kami percaya pulang dari tempat ini, kami disegarkan kembali Tuhan. Kami punya pengharapan yang semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Berkati Tuhan firman-Mu siang hari ini, hamba-Mu terbatas, kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Terima kasih Bapa, Roh Kudus bekerja dengan bebas siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan saudara. Boleh berikan apresiasi buat semua yang sudah melayani Tuhan siang hari ini. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Boleh salam kiri kanan, katakan hari ini hari yang luar biasa. Berapa banyak yang bersuka cita pada siang hari ini? Lambaikan tangan saudara, katakan haleluya. Minggu yang lalu kita diberkati oleh Bapak Gembala kita lewat kebenaran firman Tuhan, di mana kita tahu bahwa family care itu sangat penting, terutama di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Untuk apa saudara kita ada komsel? Untuk apa kita ada family care? Karena kita percaya hari-hari ini kita butuh untuk didoakan, kita butuh untuk ditopang, kita butuh untuk disupport. Karena itu keluarga di dalam Tuhan itu juga penting. Dan hari ini firman Tuhan berjudul apa maunya Tuhan, atau apa yang Tuhan mau. Sama-sama katakan apa yang Tuhan mau. Kalau kita lihat kondisi negara, bangsa semua sedang bergejolak. Dari Indonesia, Nepal, Australia, New Zealand, dan yang paling baru adalah sesuatu yang terjadi di Amerika Serikat. Seorang pahlawan negara, pejuang kekristenan yang bernama Charlie Kirk yang mati dibunuh ketika debat di depan publik. Dan saudara, kita ada di musim di mana musim peperangan rohani, musim spiritual warfare. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, emang negara ini sedang bergejolak semuanya. Perang di mana-mana, sini ngebom sana dan sebagainya. Dan dikatakan firman Tuhan berkata memang bahwa di akhir zaman akan datang masa kesukaran. Dan kita sedang ada di masa itu. Dan banyak saudara yang juga di luar sana yang sedang mengalami tantangan demi tantangan. Karena itu hari-hari ini di tengah peperangan rohani yang kita sedang alami, kita butuh kebersamaan dengan rekan-rekan keluarga juga yang ada di dalam Tuhan, bersama dengan family care. Saudara, banyak serangan yang sedang dihadapi. Apa saja serangan yang dihadapi? Yang pertama mungkin dari sisi keluarga. Serangan demi serangan, masalah pernikahan, perselingkuhan, masalah anak yang terjadi. Dan ini yang sedang ada hari-hari ini menghantui para orang-orang Kristen juga. Para jemaat Tuhan, bahkan yang sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, tapi bisa tetap jatuh di dalam dosa yang sama. Masalah pekerjaan, belum dapat pekerjaan, pekerjaan mentok, rugi. Kekurangan secara finansial, kekurangan secara keuangan, perselisihan, persaingan dengan rekan kerja, rekan bisnis, saling gosip, menggosip, ditipu dan lain sebagainya. Serangan dalam bentuk kesehatan, sakit penyakit yang mendadak menyerang, yang tiba-tiba. Sehingga dari semua serangan ini membuat kita semakin sulit untuk berjumpa dengan Tuhan.
Semakin sulit untuk kita bertemu dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena fokus kita beralih kepada masalah. Fokus kita jadi beralih kepada semua serangan-serangan yang sedang kita alami hari ini. Bahkan yang sedang viral mengatakan bahwa rapture atau pengangkatan akan terjadi di tanggal 23 sampai 24 September. Menurut beberapa teolog, menurut beberapa orang dengan perhitungan tanggal dan sebagainya. Saudara, mau 23 September, mau 24 September, firman Tuhan katakan kapanpun waktunya kita harus siap. Katakan kiri kanan, kita harus siap. Memang tidak bisa divalidasi karena dikatakan di firman Tuhan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan hari itu akan terjadi, kapan hari itu akan datang. Sehingga tidak bisa divalidasi bahwa itu sebuah kebenaran. Tapi firman Tuhan terus mengingatkan kita, Matius 25 dikatakan karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Karena itu kita harus terus berjaga-jaga, apalagi di tengah pertempuran yang kita lihat. Mungkin kita gak mengalami langsung secara fisik, tapi ada spiritual warfare, peperangan rohani yang mungkin kita alami hari-hari ini. Sehingga kita harus terus saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan. Katakan amin Bapak Ibu. Dan hari ini kita gak tahu apa yang sedang saudara alami. Bisa jadi kita datang ke gereja kita udah gak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena kita datang ke gereja karena keharusan, bukan lagi karena kehausan. Sangat berbeda ketika kita datang dengan kehausan. Kita haus, kita rindu akan jamahan Tuhan dengan keharusan. Kalau keharusan ya yang penting datang, absen, selesai. Tapi pulang kita menjadi orang yang sama lagi, berdosa lagi di area yang sama, gak bertobat. Tapi kalau dengan kehausan kita datang kepada Tuhan, kita pulang, kita diubahkan menjadi manusia yang baru, siap menyambut berkat Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Karena itu di musim yang seperti ini kita harus menetapkan pikiran dan hati kita bahwa kita itu butuh Tuhan lebih daripada apapun juga. Lebih dari kekayaan, harta benda, karir dan sebagainya. Faktanya adalah ternyata harta yang bergelimangan sekalipun bisa pergi ke luar negeri, naik bisnis kelas sekalipun tidak men-stop orang untuk berselingkuh. Tidak membatalkan orang untuk berbuat dosa dan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Karena ternyata kebahagiaan yang sejati tidak dibeli dengan uang, tapi di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita mengerti di keluarga kita juga harus ada kehadiran Tuhan. Di dalam kehidupan kita harus ada Tuhan di sana. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Karena itu hari ini kita akan melihat dan menelusuri bersama firman Tuhan yang luar biasa. Karena firman Tuhan selalu menyegarkan kita. Dari judul apa maunya Tuhan, kita akan melihat sebuah kisah yang luar biasa. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Tentang Lazarus dibangkitkan. Sama-sama katakan Lazarus dibangkitkan. Saya percaya Bapak Ibu pasti kalau sudah sering baca firman, Anda tahu kisah ini. Tapi saya akan bacakan, mungkin gak semua ayat, tapi saya akan lompat-lompat ayatnya. Beberapa ayat yang penting untuk saudara lihat bersama. Kalau Anda bawa Alkitab secara fisik seperti ini, boleh dibuka. Kalau Anda bawa HP silakan, tidak ada yang merasa tertuduh dan tidak ada yang menghakimi. Tapi yang pasti jangan sambil WhatsAppan. Hari ini kita belajar firman Tuhan sama-sama. Yohanes 11 ayat yang pertama dikatakan begini, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria itu perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Kalau Bapak kita juga pernah sampaikan ini beberapa waktu yang lalu, itu Maria. Dan Lazarus yang sakit, ini bukan Lazarus yang miskin yang di pangkuan Abraham. Bukan, ini Lazarus yang berbeda. Lazarus sahabatnya Tuhan Yesus. Saudaranya Maria dan Marta. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, dikatakan gini, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Saudara perhatikan ayat 3 tadi, dia mengirim surat kepada Tuhan
Dan dia berkata seperti ini, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Maria Marta tidak menyebut nama Lazarus, tapi diganti dengan yang engkau kasihi. Karena memang Tuhan bersahabat dengan Lazarus dan mengasihi sungguh Lazarus. Makanya dipakai kata yang mengasihi. Ayat yang ketujuh, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea, dan mereka tinggal lagi 2 hari di sana. Ayat 11, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tapi maksud Tuhan Yesus hari itu bukanlah tertidur dalam arti biasa, tapi artinya tertidur artinya mati. Sama-sama katakan mati. Sedangkan sangka mereka, murid-murid itu berpikir bahwa hari itu Lazarus tidur biasa. Makanya ayat 14 dikatakan begini, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Di ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Sudah berapa hari saudara? 4 hari. Ketika pesannya disampaikan sama Tuhan, itu Lazarus masih hidup. Dan menurut pandangan manusia semua yang ada, Maria dan Marta, kalau Tuhan gak cepat-cepat datang, Lazarus mati. Tapi ternyata setelah disampaikan, yang Tuhan bilang gini, tunggu 2 hari lagi. Nah, ekspektasinya Maria dan Marta dengan realita yang ditemui berbeda. Ekspektasi Maria dan Marta karena mereka dekat sama Tuhan, sering makan bersama di rumahnya mereka. Ekspektasinya dengan mereka sebut, yang engkau kasihi loh lagi sakit. Datang buruan dong, yang engkau kasihi loh lagi sakit. Ada maksud di balik tulisan yang engkau kasihi. Karena mereka dekat sama Tuhan, mereka bilang, yang kamu kasihi sakit, buruan dong datang. Kira-kira gitu. Tapi ternyata Tuhan tunda 2 hari lagi. Nah, sampai di sana, ayat 21, Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, dikatakan apa? Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ayat 23 kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tapi Marta balas lagi. Karena Marta tahu, udah mati. Udah mati, gimana bangkitnya? Marta bilang apa? Aku tahu bahwa ia akan bangkit, tapi bukan sekarang. Nanti, ketika orang-orang bangkit pada akhir zaman nanti, pada kedatangan Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tanya kiri kanan. Percayakah engkau akan hal ini? Yang percaya katakan, amin, aku percaya Tuhan. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya engkaulah Mesias, anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Saya langsung lanjut ke ayat 32. Tadi Marta, sekarang Maria. Di ayat 32, Maria tiba di tempat Yesus berada, langsung datang dan tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Perhatikan ayat ini, perkataan Maria sama dengan perkataan Marta. Dibilang apa? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Sama persis sama yang Marta katakan. Karena ekspektasi mereka adalah Tuhan bisa mencegah kematian Lazarus pada waktu itu. Dan itu harapan mereka. Ketika Yesus melihat Maria menangis, orang-orang Yahudi datang bersama-sama dengan dia. Hari itu sudah berkumpul ramai. Karena mereka orang-orang yang cukup dikenal. Dan hari itu Tuhan datang, maka masyurlah hati Tuhan. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35 dikatakan apa? Maka menangislah Yesus. Kenapa Tuhan ikut nangis?
Pertanyaannya saudara, dia tahu nggak apa yang dia akan lakukan? Pasti tahu. Wong dia Tuhan. Dia tahu dia akan melakukan mujizat. Tapi hari itu dia sedang juga berduka. Dia tahu Lazarus hari itu mati. Itu sahabatnya dia. Kasihnya itu mengalir. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Betapa Yesus mengasihi Lazarus. Tapi orang-orang Yahudi itu juga bilang, kok bisa ia yang memelekkan mata orang buta, gak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini gak mati? Kita udah lihat, orang-orang itu udah lihat mujizat yang Tuhan lakukan saudara. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, mereka udah lihat semua. Tapi hari itu mereka bertanya, kenapa yang satu ini gak bisa? Dan hari itu ayat yang ke-39 kata Yesus kepada Marta, angkat batu itu. Marta langsung bilang lagi sama Tuhan, berargumen. Tuhan, udah bau nih, udah mati 4 hari. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Katakan kiri kanan saudara, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Maka Yesus mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tuhan selalu mendengar doa setiap umatnya yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena banyak orang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Sesudah itu Yesus berkata dengan suara yang keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarus, marilah keluar. Saat itu juga setelah batu itu tergeser, orang yang mati, yang telah mati, datang keluar. Kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan, mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Mau dicontohin Lazarus keluar dari kubur gimana? Gak ada yang nyiapin kain kapan soalnya. Tapi hari ini saudara kebayangkan, mungkin sering kita lihat gimana Lazarus keluar dari kubur kayak mumi, kira-kira begitulah. Tapi itu mujizat yang Tuhan lakukan. Saudara, sungguh menarik cerita ini. Tapi kembali ke judul khotbah hari ini, apa yang Tuhan mau? Hari itu konteksnya, apa yang Tuhan mau dari Maria dan Marta. Saudara, sebelum kita lanjut, Anda harus mengerti bahwa arti dari nama Lazarus. Arti dari nama Lazarus, Lazarus itu artinya Eleazar. Arti Eleazar adalah Allah penolong. Tadi pagi ada jemaat, dokter, ternyata anaknya namanya Eleazar. Tadi langsung disamperin, wah Pak, bagus banget ternyata namanya. Puji Tuhan, nama anaknya Allah penolong. Bilang kiri kanannya, Allah penolong. Makanya kalau kasih nama memang harus sesuai firman Tuhan, Bapak Ibu. Gak bisa sembarangan kita kasih nama. Dan hari itu kisah ini sangat menarik. Ternyata namanya Lazarus sendiri itu mencerminkan kisah kebangkitan yang menjadi tanda bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidup Lazarus. Dari namanya. Dan kita lihat bahwa di Yohanes 11 ini sangat unik. Dari sisi Maria dan Marta itu sama dengan kita manusia biasa. Kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Karena mereka sudah merasa dekat sekali. Mereka minta direct access, jalur langsung. Gak pakai protokoler kira-kira gitu. Kalau mau ketemu presiden langsung ketemu Pak Prabowo-nya. Kalau ini langsung sama Tuhan. Dengan sebutan apa? Yang kau kasihi lagi sakit. Ekspektasinya Maria dan Marta maunya hari itu Tuhan langsung datang. Karena dia udah pakai kode. Yang kau kasihi
sakit. Dan bukan sakit yang main-main. Tapi jawaban Yesus berbeda. Jawaban Yesus, Tuhan mau tunda lagi. Sengaja, kontradiksi sekali. Yang Tuhan lakukan gak langsung hari itu menolong Lazarus. Tapi kontradiktif sekali yang dia lakukan. Saya mau tunggu lagi 2 hari lagi. Dia mau tunda lagi 2 hari lagi. Di tempat ia tinggal. Kita sering bertanya sama Tuhan, Tuhan maunya sekarang. Aku mau mujizatnya sekarang. Dan kita tanya sama Tuhan, katanya Tuhan mengasihi aku, tapi kenapa Tuhan enggak cepat-cepat bergerak melakukan mujizat? Mungkin hari itu Maria dan Marta berpikir seperti itu. Sangat manusiawi. Katanya kamu mengasihi Lazarus, tapi kenapa kamu malah tinggal 2 hari lagi di Yudea? Enggak buru-buru datang. Seringkali kita seperti itu. Sama kayak Maria dan Marta. Tapi ini yang Maria dan Marta tidak tahu. Tuhan tahu kondisi Lazarus. Tapi hari itu yang Maria dan Marta lihat dan yang Yesus lihat itu sesuatu yang sangat berbeda. Kacamata Maria dan Marta melihat Lazarus mati. Kacamata Tuhan berkata dia tidur dan dia bisa bangun. Kacamata kita berkata kita finish. Tapi Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagiku. Kacamata kita bilang bahwa keluargaku akan selesai. Tuhan bilang aku belum selesai dengan keluargamu. Kacamatanya berbeda. Interpretasinya pun berbeda, saudara. Ketika kita bilang gak mungkin, Tuhan bilang gak ada yang mustahil. Maria dan Marta gak ngerti waktunya Tuhan. Yang Maria dan Marta ngerti waktunya manusia. Waktunya manusia hari itu mereka bilang Lazarus sudah mati, udah 4 hari. Tapi Tuhan mau bilang begini, kapanpun aku nyampe di sana selalu tepat waktu. Kapanpun aku ada di sana akan selalu tepat waktu. Tuhan gak pernah gagal, Tuhan gak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Waktunya selalu tepat. Hari ini mari lihat dari perspektif yang berbeda. Walaupun menurut kita kayaknya udah terlambat, tapi Tuhan mau bilang walaupun kayaknya udah mati, udah terlambat, tapi kapanpun Tuhan mau hadir akan selalu tepat waktu dan akan ada kebangkitan di sana. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Saya gak tahu pesan hari ini akan berbicara kepada siapa mungkin yang sedang minta Tuhan, ayo Tuhan buru-buru sembuhkan, restorasi, pulihkan Tuhan. Tapi Tuhan mau ingatkan hari ini, waktu kita beda sama waktu Tuhan. Tapi waktu Tuhan selalu yang terbaik. His time is always perfect. Dan hari ini, dari kisah ini saudara, kita akan belajar sama-sama 3 poin dengan cepat. Bagaimana Marta dan Maria mengetahui apa maunya Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Walaupun di tengah kemustahilan yang sedang menimpa dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang siap belajar lebih dalam lagi? Lambaikan tangan saudara. Katakan kiri kanannya, semangat. Lah, mana bolpennya? Dengar tadi. Ininya hilang. Bisa nggak pakai ini? Ada. Saudara, kita akan belajar 3H. Apa itu 3H? Yang pertama head. Yang kedua heart. Yang ketiga hands. Sama-sama katakan head, heart, hands. 3 hal ini yang kita akan lihat sama-sama. Dan ternyata kalau kita baca dengan baik, kita bagi 2 hari ini. Bahwa Maria dan Marta mengalami 2 fase. Fase yang pertama dan fase yang kedua. 2 fase ini mereka alami sembari menunggu Tuhan datang. Jadi fase yang pertama, mereka sedang menunggu.
Fase yang pertama dikatakan fase Lazarus sudah mati. Atau bahasa lainnya adalah disfungsional. Disfungsi. Sudah gak berdaya, mati. Nah, bagaimana tahu apa maunya Tuhan? Hari itu Maria dan Marta diuji dalam 3 area ini. Yang pertama dari head, yang kedua heart, yang ketiga hands. Apa itu head, saudara? Head itu berbicara tentang pikiran. Heart itu perasaan. Hands itu tindakan. Mereka diuji dari 3 area ini. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka lakukan hari itu. Hari itu, ketika mereka dalam fase yang pertama ini, di disfungsi ini, mereka rasanya udah gak ada harapan. Mereka berpikir bahwa udah selesai. Semuanya udah selesai. Bahkan di ayat yang ke-32, di Yohanes 11 tadi, dikatakan begini, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, kata Maria, saudaraku pasti tidak akan mati. Marta juga mengatakan hal yang sama di ayat yang ke-21. Mereka berpikir, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Dari situ pikiran Maria dan Marta terbatas oleh apa, saudara? Mereka cuma berpikir Tuhan hanya bisa mencegah kematian. Apalagi mencegah kebangkrutan. Bangkrut. Dalam segala hal, kematian rohani, kematian dalam hubungan keluarga kita dan sebagainya. Kita sering berpikir Tuhan yang bisa mencegah semuanya. Itu dalam fase yang pertama. Mereka hanya terbatas pikirannya ini. Terbatas, limited. Sangat terbatas. Mereka berpikir Tuhan cuma mencegah. Dan apa yang mereka rasakan hari itu? Ketika sedang berduka, sedang mati, sedang disfungsi, perasaannya negatif. Perasaan mereka selalu dipenuhi dengan pikiran yang pesimis. Mereka gak bisa melihat sisi yang positif sama sekali karena sedang berduka. Dan tindakan mereka dipenuhi dengan takut, ragu, tidak percaya, bahkan argumen. Saudara perhatikan, ternyata Maria dan Marta hari itu, mereka takut, mereka ragu, mereka gak berani melangkah, mereka berargumen bahkan sama Tuhan. Harusnya Tuhan ada di sini. Harusnya Tuhan bisa mencegah. Harusnya ini semua tidak terjadi. Kalau Tuhan lebih cepat datangnya. Kalau Tuhan bisa ada di sini, istriku gak akan pergi sama laki-laki lain. Kalau Tuhan ada di sini, anakku gak akan rusak. Kalau Tuhan ada di sini, suamiku gak akan meninggal. Kalau Tuhan ada di sini, keluargaku gak akan berantakan. Kalau Tuhan ada di sini, perusahaanku gak akan bangkrut. Kalau Tuhan ada di sini, pekerjaanku gak akan hancur seperti ini. Kalau Tuhan ada di sini. Seringkali kita berpikir Tuhan cuma untuk pencegahan. Kalau Tuhan ada. Charlie Kirk yang meninggal ditembak. Pasti dalam hati banyak orang berandai-andai dan berangan-angan. Kalau hari itu Charlie gak di sana, dia gak mati. Kalau hari itu dia nengok sedikit, mungkin pelurunya meleset kayak Donald Trump. Kalau, tapi segala sesuatu terjadi dengan kehendak Tuhan. Kita juga sering berpikir kalau seandainya engkau ada di sini,
aku akan tetap bisa bersuka cita Tuhan. Dia percaya Yesus berkuasa, tapi pikirannya masih terbatas pada konsep pencegahan dan penyembuhan. Hanya sebatas itu. Padahal Tuhan udah bilang dia akan dibangkitkan, tapi Maria dan Marta tidak berpikir sampai kebangkitan. Mereka terbatas hanya di pencegahan dan penyembuhan. Gak sampai kepada kebangkitan waktu itu. Padahal Tuhan udah terus berkata, aku akan membangkitkan. Aku akan membangkitkan. Seringkali kita juga seperti itu saudara. Seringkali kita dengar firman Tuhan, mungkin dari hamba Tuhan yang menguatkan setiap saudara, bahwa dikatakan usahamu pasti akan bangkit. Keluargamu pasti akan diberkati. Anak-anakmu pasti punya masa depan yang luar biasa. Tapi kita berpikir udah terlambat semuanya Tuhan. Kita gak berpikir pada kebangkitannya, kita hanya terbatas sampai pencegahan dan kesembuhan. Seringkali area berpikir kita masih terbatas di sana. Saudara, ini yang seringkali kita alami. Sampai kepada tindakan, makanya kita gak berani. Karena kenapa? Dari kepala, pikiran, perasaan, dan tindakan. Kita akhirnya menjadi orang yang penuh dengan keraguan-raguan. Kita penuh dengan ketakutan. Kita menjadi paranoid, kita menjadi parno. Kita bilang dalam lembah kelam, harusnya Tuhan ada dong sama gua. Ketika aku mundur, harusnya Tuhan lu ada di sini dong. Tapi mana buktinya? Kenapa Tuhan malah tunda-tunda berkatnya? Kenapa Tuhan malah pending-pending? Orang yang lain yang gak percaya Tuhan kok dapat berkatnya? Kenapa gua belum? Gua tiap minggu ke gereja, aku ikut menara doa, tapi kenapa belum? Ini jawaban buat saudara yang bertanya akan hal ini. Seringkali kita berpikir di area seperti itu. Udah mati, harusnya gak mati. Seringkali pikiran kita terbatas di situ. Nah, saudara, sebelum kita lanjut di fase yang kedua, ada satu lagu pujian yang mungkin ketika Anda nyanyi, saya mau Anda mendalami kata-katanya. Mungkin lagi banyak yang ada di season seperti ini. Mari pejamkan mata Anda sebentar. Apapun yang Anda alami, hari ini Tuhan mau bilang datang dulu sama Tuhan. Thank you Jesus. Kau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam kelam tak akan ku ragu. Dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Mari katakan, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, kami berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku, Kaulah kemenanganku. Kami tahu Kau ada Tuhan.
sama-sama kita katakan saudara. Kau hadir di setiap langkah. Kau pelita di setiap jalan. Dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencanamu. Dalam gelap tak akan kuram. Ini iman kami Tuhan. Dalam badai tak akan ku goyah. Ku tahu dalam kesesatan Kau peliharaku. Ada amin Bapak Ibu. Maria dan Marta menunggu. Saudara, di tengah itu Yesus hadir. Jesus. Di tengah fase disfungsi, mati, hopeless, tidak berpengharapan, Tuhan akhirnya hadir. Di tengah badai, Tuhan akhirnya hadir. Tapi saudara tahu apa yang membuat mujizat itu terjadi? Karena kalau Tuhan hadir, tidak ada respon dari manusia, itu percuma. Tapi yang Tuhan tuntut selalu adalah respon dari manusianya. Karena mujizatnya sudah disiapkan, tapi kalau gak percaya, kita gak akan terima mujizatnya. Saudara, mujizat itu Tuhan akan sediakan, tapi bagi hanya orang yang percaya kepadanya. Kalau nggak percaya, mujizat sebesar apapun Tuhan udah siapkan, nggak akan pengaruh dalam kehidupan kita. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, Yesus sudah hadir, Yesus datang. Kuncinya ketika Yesus hadir untuk kita mengalami dari kematian menuju kepada bangkit. Kebangkitan dibutuhkan berserah. Surrender more, berserah full sama Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Dengan instan hari itu Tuhan buat mujizat. Ketika Maria dan Marta mulai melihat udah gak ada harapan, Yesus hadir, mereka berserah. Dan satu demi satu akhirnya Tuhan pulihkan pikiran mereka dari yang tadinya terbatas. Dari mencegah menuju kepada pikiran yang tidak terbatas, yaitu kebangkitan. Saudara, itu yang pertama Tuhan mau lakukan siang hari ini. Merubah headnya, pikirannya, dari cuma mencegah, kenapa Tuhan gak datang lebih awal, ternyata kapanpun Tuhan datang, Tuhan akan lakukan mujizat dalam hidup saudara. Pikiran kita Tuhan akan ubah dari yang cuman mencegah, dari yang cuman kesembuhan menuju kepada kebangkitan yang lebih daripada sekedar sembuh tapi bangkit. Yang lebih daripada sekedar mencegah tapi menjadikan itu sebagai kehidupan yang luar biasa. Dan yang kedua, ketika kita berserah, Tuhan merubah hati kita, perasaan kita, memulihkan kita dengan kasih-Nya. Apa yang Tuhan lakukan ketika dia menangis? Di sana masgyullah hatinya Tuhan dan dia menangis. Saudara percaya gak kalau Tuhan nangis di tengah-tengah kita?
Nggak mungkin kita nggak ngalami apa-apa. Impossible. Pasti orang-orang di sana mengalami pemulihan hatinya. Maria dan Marta dipulihkan kasihnya hari itu karena kasihnya Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Hatinya mereka diubahkan, dipulihkan. Dan yang terakhir, apa yang terjadi saudara? Mujizatnya belum terjadi, lihat. Tuhan baru memulihkan satu demi satu. Dari pikirannya yang tidak terbatas, mulai percaya, hatinya, perasaannya dipenuhi dengan kasih. Dan yang terakhir, Marta butuh yang namanya ketaatan. Dari keraguan, takut, argumen sama Tuhan, udah bau Tuhan, udah 4 hari mati, ngapain lagi digeser? Tapi Tuhan bilang, geser. Hari itu Marta datang dengan iman, dia geser batunya. Saudara, mujizatnya belum terjadi, perhatikan. Mujizatnya belum terjadi ketika Marta belum geser. Belum terjadi, Lazarus belum bangkit. Tapi dibutuhkan satu tindakan percaya dan taat kepada Tuhan, maka mujizatnya terjadi. Katakan amin Bapak Ibu. Ketaatan. Dan hari itu sebelum Lazarus keluar, saudara perhatikan di firman Tuhan, ada kesamaan. Ada benang merah selalu cara Tuhan melakukan mujizat. Dia selalu menengadah ke langit dan mengucap syukur. Saudara, kalau ingat kejadian 5 roti 2 ikan, Tuhan menengadah ke langit dengan 5 roti dan 2 ikan aja, yang tidak mungkin cukup buat kasih makan puluhan ribu orang. Tapi dia menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ternyata pengucapan syukur selalu mendahului mujizat. Ternyata pengucapan syukur dari mulut kita yang belum melihat mujizat, itu pendahuluan untuk kita mengalami mujizat yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan saudara. Berserah dan bersyukur. Dengan ini kita masuk ke fase kebangkitan. Dan apa yang terjadi saudara? Di fase kebangkitan ini kita mengalami perubahan, transformasi iman. Transformasi iman yang terjadi ketika kita mengalami kebangkitan. Iman kita semakin teguh, iman kita semakin percaya kepada Tuhan, iman kita semakin naik level. Dan kita akan melihat sesuatu yang gak pernah kita lihat sebelumnya terjadi di dalam kehidupan kita. Didahului oleh berserah penuh dan bersyukur kepada Tuhan. Dan mujizat mengikuti kita. Saudara, 3 hal ini yang menjadi poin utama. Ternyata apa yang Tuhan mau, pikiran saudara, perasaan saudara, dan tindakan saudara yang penuh percaya berserah kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini dalam kehidupan kita. Kalau engkau rindukan mujizat sama seperti Marta dan Maria, dari fase kematian, fase disfungsional, nggak ada. Fase disfungsional tuh kemandulan, saudara, mandul semuanya, nggak bisa, nggak subur. Semua yang ditanam gagal panen semuanya, pekerjaan kayaknya semua kehidupan kita gagal. Mungkin kita di fase itu, tapi kita akan masuk ke dalam fase yang kedua, fase kebangkitan. Kalau kita percaya ketika Yesus hadir, kita fully surrender dan mengucap syukur kepada Tuhan walaupun belum mengalami. Sama-sama bilang, mengucap syukur walaupun belum mengalami. Bilang kiri kanan, mengucap syukur walaupun belum alami. Kalau udah alami baru ngucap syukur, itu biasa. Bilang kira biasa. Beneran, biasa. Tapi belum lihat, belum sembuh, kita bilang, Tuhan kau baik, kau luar biasa, aku pasti sembuh, aku tahu kau baik, kau dahsyat. Itu yang membedakan saudara, makanya terjadi transformasi iman. Naik level. Maria dan Marta melihat kebangkitan terjadi. Iman sejati, next, bukan hanya menunggu mujizat,
tapi membiarkan pikiran, hati saudara, dan tindakan kita diproses. Sama-sama bilang diproses. Diproses Tuhan sampai kita melihat kemuliaan Allah. Sampai kita melihat kemuliaan Allah. Sampai kita menerima mujizat Tuhan. Sampai kita mengalami semua kebaikan Tuhan. Diproses, bilang kira-kira diproses. Nggak enak. Nggak ada yang enak. Tapi ujungnya sampai melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Karena pada akhirnya, next slide. Slide terakhir. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesuatu yang baik datang untuk siapa yang percaya. Sesuatu yang lebih baik datang untuk siapa yang bersabar. Tapi yang terbaik pasti datang untuk siapa yang tidak pernah menyerah, namun berserah penuh kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ini saya ambil dari apa yang Bapak Gembala kita pernah katakan. Saya tambahkan sedikit di bawahnya. Namun berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Yang terbaik. Sama-sama katakan yang terbaik. Buat Anda yang gak pernah nyerah. Yang terbaik buat Anda yang gak pernah mengeluh. Tapi menangis di mana orang gak ada yang tahu. Berlutut sama Tuhan ketika gak ada orang melihat kita. Tetap berserah dan percaya. The best is yet to come. Yang terbaik pasti akan datang bagi saudara. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, saudara. Mari bangkit berdiri sama-sama. Saya berdoa supaya pesan ini bisa menjadi kekuatan buat saudara. Ada di mana Bapak Ibu hari ini? Musim apa? Mari kita datang sama Tuhan. Sembah Tuhan. Mari pejamkan mata kita sama-sama. Terima kasih Bapak. Bersyukur Kau baik. Bersyukur Kau luar biasa. Kami tahu banyak yang mungkin lagi gak baik-baik aja. Kami tahu musim ini musim yang gak mudah, di mana kami banyak bergumul Tuhan. Tapi Engkau ada. Tapi Engkau ada di setiap musim kami Tuhan. Mari buka kedua tangan saudara, sembah Dia. Kiria maralaba syana maralaba yana maralaba. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama katakan Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Kau berlintang di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencanamu. Dalam kelam Tuhan, ini iman kami. Iman kami, percaya kami Tuhan. Tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesatan Kau memelihara kami. Kau memeliharaku. Mari angkat tanganmu, katakan ku berserah. Ku berserah penuh ya Tuhan. Ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan. Oh, Kaulah keselamatanku. Kami berserah.
berdoa kepada Tuhan. Melintas di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku jalan sesuai rencanamu. Dalam kelam tak akan kurang, Kami gak akan ragu Tuhan. Oh, dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesakan Tuhan, Kau meliharaku. kami berserah. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Yesus Kaulah Kaulah kemenangan. Mari sembah Dia, mari berdoa kepada Tuhan. Oh, dalam kami datang di hadirat Tuhan. Kami berserah. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan bersama-sama, angkat tangan. Berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Benar Tuhan. Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh. Yesus, Ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. apapun yang sedang kami alami hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, mungkin kami ada di fase-fase di mana kami nggak bisa melihat harapan itu, kami nggak bisa melihat tangan Tuhan, kami nggak bisa melihat kehadiran Tuhan. Tapi hari ini kami belajar satu hal, Tuhan mau merubah pikiran kami yang terbatas menjadi tidak terbatas pada kuasa kebangkitan Tuhan. Tuhan mau merubah setiap hati, perasaan kami, memulihkan hati kami, bahkan memberikan iman yang teguh dalam tindakan setiap hati kami Tuhan. Dan hari ini saudara, banyak keluarga yang sedang mengalami serangan. Tapi apa yang Tuhan mau dalam keluarga saudara? Anda punya pikiran Kristus, hatinya Tuhan, tindakan berdasarkan apa yang Tuhan mau. Anda datang sama keluarga, gandeng tangannya sama-sama, karena Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, ketika ada kesatuan hati, Tuhan memerintahkan berkat. Kesana Tuhan memerintahkan berkat. Ketika ada kesatuan hati,
Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Saudara yang bawa anak, suami, istri, gandeng tangannya sama-sama. Anda datang sendiri, Anda berdoa kepada Tuhan. Hari ini mari berdoa. Saudara sampaikan sama Tuhan apa yang menjadi pergumulan saudara siang hari ini. Sampaikan sama Tuhan. Sampaikan, Dia Allah yang mendengar kita. Dia Allah yang mendengar setiap doa saudara. Ora makarala basya makarala bayana barala. Kiriarala basya makana barala. Tuhan, Kau melihat setiap keluarga hari ini di tempat ini atau dimanapun kami berada yang mengikuti secara online. Hari ini kami bergandengan tangan. Ini tanda kami bersatu hati Tuhan. Kami tahu walaupun mengalami badai, walaupun banyak orang gak tahu, walaupun banyak orang gak lihat, tapi Tuhan yang melihat kami. Tuhan yang melihat air mata kami, Tuhan yang melihat pergumulan kami. Hari ini hamba-Mu berdoa ketika kami bergandengan tangan, mengangkat tangan kami menyerahkan pikiran kami, perasaan kami, tindakan kami kepada Tuhan. Dan kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Dan yang kedua saudara, beranikah saudara bersyukur sama Tuhan? Bersyukur bukan atas apa yang Anda miliki sekarang aja, tapi atas apa yang belum kita terima bahkan. Mari bersyukur, karena pengucapan syukur mendahului mujizat. Pengucapan syukur mendahului mujizat terjadi dalam hidup saudara. Hinabasya makarala bayana, kiriya marala basya makarala, oda makarala bayana marala basya makarala. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas keluarga yang mungkin tidak sempurna, atas pekerjaan yang belum tembus proyek Tuhan, atas proyek yang mungkin masih gagal, atas pekerjaan yang belum baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk penyakit yang belum sembuh. Kami bersyukur atas mungkin suami kami yang masih hilang, istri yang masih hilang, anak-anak yang belum kenal Tuhan. Kami tetap bersyukur Tuhan. Ini iman kami sama Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berserah dan bersyukur, ini mendahului mujizat yang Tuhan akan lakukan. Sama ketika Tuhan menengadah ke langit, mari pandang ke sorga, mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami mau katakan, Tuhan Engkau baik. Mari saudara yang berkeluarga, belum berkeluarga, bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kuatkan setiap hati. Biar pikiran kami, hati kami, tindakan kami, our heart, our hands belongs to you Lord. Dan kami surrender sama Tuhan dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Hamba mau berdoa, kami semua yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, kami akan masuk ke dalam fase kebangkitan, restorasi yang sepenuhnya terjadi, transformasi iman terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami declare, we decree and we declare in Jesus name, in Jesus name, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat. Terima kasih, Kau luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan percaya. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Tuhan berkati.